Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pika Mujibadilah dari SMP Negeri 2 Cilamaya Kulon, calon guru penggerak Angkatan 3 Kabupaten Karawang. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Selamat menyaksikan. Ini adalah profil dari fasilitator, calon guru penggerak, dan pengajar praktik. Fasilitator saya yaitu Bapak Dr. Andes Ahmad Sutardi, MMPD. Calon guru penggeraknya yaitu saya sendiri, Ika Mujibadilah, MPD. Dan pengajar praktik saya yaitu Bapak Irwan Kurniawan, MPD. Pembelajaran berdiferensiasi adalah ragam pembelajaran yang dirancang untuk mengakomodir pemenuhan kebutuhan belajar murid dengan memperhatikan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Keberagaman dari setiap individu murid harus selalu diperhatikan, karena setiap murid tumbuh di lingkungan dan budaya yang berbeda sesuai dengan kondisi geografis tempat tinggal mereka. Terdapat 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten adalah mendiferensiasi materi yang diberikan kepada murid berdasarkan kebutuhan murid. Diferensiasi produk berhubungan dengan apa yang diajarkan pada murid dengan memperhatikan pemetaan kebutuhan belajar murid, baik itu dalam aspek kesiapan belajar, aspek minat murid, dan aspek profil belajar murid, atau kombinasi dari ketiganya. Strategi yang kedua yaitu diferensiasi proses. Usaha untuk membantu murid dalam memahami materi pembelajaran dengan memberikan berbagai kegiatan dan scaffolding sesuai dengan kebutuhan murid. Strategi yang ketiga yaitu diferensiasi produk. Hasil karya pekerjaan murid harus mencerminkan pemahaman murid yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Cara berdiferensiasi produk dapat dilakukan dengan berbagai cara, dengan mempertimbangkan kebutuhan belajar murid terlebih dahulu sebelum individu atau kelompok. Ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang kedua, kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan dengan jelas. Yang ketiga, penilaian yang berkelanjutan. Yang keempat, merespon kebutuhan belajar murid. Yang kelima, menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid. Dan yang keenam, pengelolaan kelas yang efektif. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Ada 5 langkah pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, menetapkan tujuan pembelajaran. Yang kedua, melakukan pemetaan kebutuhan murid sesuai dengan minat murid, profil belajar murid, dan kesiapan belajar murid. Yang ketiga, menentukan strategi dan alat penilaian. Yang keempat, menentukan kegiatan pembelajaran yang memuat 3 strategi diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Dan yang kelima, yaitu menciptakan suasana belajar yang kolaboratif dan positif. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Identifikasi atau pemetaan kebutuhan belajar murid, menurut Tomlinson, mengkategorikan kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek, yaitu yang pertama, kesiapan belajar murid, yang kedua, minat belajar murid, dan yang ketiga yaitu profil belajar murid. Kesiapan belajar adalah kapasitas untuk mempelajari materi baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka. Namun, dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai, mereka tetap dapat menguasai materi baru tersebut. Pembelajaran berdiferensiasi mirip dengan menggunakan tombol equalizer pada stereo. Tombol-tombol dalam equalizer mewakili beberapa perspektif yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat kesiapan murid. Minat belajar murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Tujuan melakukan pembelajaran yang berbasis minat diantaranya, yang pertama, membantu murid untuk menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka sendiri untuk belajar. Yang kedua, mendemonstrasikan keterhubungan antar semua pembelajaran. Yang ketiga,
menggunakan keterampilan atau ide yang dikenal murid sebagai jembatan untuk mempelajari ide atau keterampilan yang kurang dikenal atau baru bagi mereka. Yang keempat, meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Profil belajar murid terkait dengan banyak faktor, diantaranya yang pertama adalah preferensi terhadap lingkungan belajar. Yang kedua, pengaruh budaya, santai, struktur, pendiam, ekspresif, personal, impersonal. Yang ketiga, preferensi gaya belajar. Gaya belajar adalah bagaimana murid memilih, memperoleh, memproses, dan mengingat informasi baru. Secara umum, gaya belajar ada 3, yaitu visual, belajar dengan melihat, auditory, belajar dengan mendengarkan, dan kinestetik, belajar sambil melakukan. Yang keempat, preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk. Contohnya visual, spasial, musikal, kemudian bodily kinestetik, interpersonal, intrapersonal, verbal, linguistik, naturalis, kemudian yang terakhir logis, matematika. Bagaimana kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak? Keterkaitan antara materi pembelajaran berdiferensiasi dengan materi lainnya ini sangat berkaitan erat. Tentunya pembelajaran berdiferensiasi berkaitan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, isi guru penggerak, dan budaya positif. Keterkaitan antara materi pembelajaran berdiferensiasi dengan materi lainnya, yaitu pada modul 1.1, di dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun terhadap kodrat anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan bermasyarakat. Pada modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak yang berkaitan erat dengan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pada nilai guru penggerak berpihak pada murid dan peran guru penggerak mewujudkan kepemimpinan murid. Pada modul 1.3, visi guru penggerak berkaitan erat dengan materi ini, yaitu berkolaborasi dan mengidentifikasi kekuatan untuk mendukung tercapainya visi. Dan pada modul 1.4, budaya positif, berkaitan erat dengan materi pembelajaran berdiferensiasi, di mana menciptakan lingkungan belajar yang positif. Di dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun terhadap kodrat anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan bermasyarakat. Sesuai dengan tujuan pendidikan, bahwa setiap murid terlahir istimewa dengan memiliki keunikannya masing-masing, sehingga pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi sebuah solusi agar murid dengan segala kelebihan dan kekurangannya dapat memperoleh kesempatan belajar yang sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Dilihat dari modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, pembelajaran berdiferensiasi akan dapat terwujud apabila guru penggerak telah memiliki nilai guru penggerak dan mampu menerapkan peran guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Sedangkan peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Menciptakan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid, dapat dijadikan sebagai visi guru penggerak, bahkan dapat dijadikan sebagai visi sekolah. Guru penggerak harus mampu berkolaborasi dan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki oleh ekosistem sekolah, sehingga mampu mendukung perkembangan murid berdasarkan kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi membutuhkan lingkungan belajar yang positif, di mana yang pertama, guru mampu menjadi manajer yang baik, sehingga pembelajaran yang akan dilakukan menjadi efisien dan efektif. Yang kedua, setiap murid merasa diterima dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya. Yang ketiga, setiap murid merasa aman, saling menyayangi, dan saling menghargai. Yang keempat, guru menyiapkan bahan ajar dan instrumen pengetahuan sesuai dengan minat belajar murid. Dan yang kelima, terdapat kolaborasi antara guru dan murid ataupun sesama murid dalam proses pembelajaran berdiferensiasi. Itulah paparan tentang koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Guru Penggerak Indonesia Maju.